Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Masih semangat belajarnya? Oke, kalau masih semangat kita akan lanjut di tema 1, subtema 3 di pembelajaran yang ke-6. Sebelum itu jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Posisi tidur itu bisa menyebabkan leher kita menjadi kaku ya. Nah, itu terjadi karena kebiasaan yang salah sehingga menyebabkan gangguan pada otot kita. Penyebab gangguan otot atau penyakit pada otot itu adalah seperti pembawaan sejak lahir, kemudian karena adanya infeksi bakteri atau virus, dan juga karena kebiasaan yang salah. Nah, itu dia adalah beberapa penyebab gangguan atau penyakit pada otot kita ya. Sekarang coba anak-anak ibu semua perhatikan contoh kebiasaan yang salah. Nah, ini adalah beberapa contoh kebiasaan yang salah, yaitu yang pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Nah, ini tidak baik ya, karena dapat merusak mata kita juga. Kemudian, membawa beban yang terlalu berat itu juga tidak baik, karena dapat membuat tulang punggung kita menjadi bengkok, nah atau bungkuk gitu. Kemudian, berjalan dengan posisi bungkuk itu juga tidak baik ya anak-anak. Kemudian, tidur dengan posisi tidak benar ini juga adalah kebiasaan yang salah, karena dapat membuat gangguan pada otot kita. Dan menulis dengan posisi duduk yang salah itu juga sebagai kebiasaan yang salah ya, yang tidak baik. Kemarin kan sudah kita bahas juga bagaimana posisi duduk yang benar itu ya. Menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Nah, melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Jika diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak remaja dan dewasa. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Nah, yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir. Nah, ibu hamil biasanya dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minuman susu yang berkalsium. Kemudian, cara selanjutnya, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Nah, cara yang ketiganya adalah agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menjaga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Cara selanjutnya, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan juga harus diimbangi dengan olahraga yang teratur. Nah, cara yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Nah, itu dia beberapa cara untuk mencegah kelainan pada organ gerak ya. Kemudian kita akan lanjut bagaimana cara-cara atau langkah-langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. Nah, yang pertama yang dapat kita tentukan adalah menentukan topik cerita yang akan kita buat. Nah, setelah kita menentukan topiknya, barulah kita dapat menentukan ide pokok cerita. Setelah kita menentukan ide pokok cerita, kita buat kalimat utamanya beserta kalimat pengembangnya. Dan setelah itu, barulah kita dapat merangkai kata-kata hingga menjadi sebuah cerita yang terurut. Setelah itu barulah kita memperhatikan ejaan dan pemilihan kata yang benar dalam membuat sebuah cerita. Oke, itu dia beberapa langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok. Kita akan membahas komik. Nah, sebelumnya kita sudah membahas komik ya. Nah, ibu mau bertanya, bagaimana cara membuat komik seperti gambar di samping? Ayo, bagaimana cara kita membuat komik ini? Kan ada langkah-langkahnya ya. Ada yang tahu bagaimana? Nah, yuk kita bahas ya.
Kemudian bagaimana langkah-langkah membuat komik? Nah, langkah-langkah membuat komik itu yang pertama kita menentukan tema komik. Nah, tema apa yang akan kita buat? Kita tentukan terlebih dahulu ya. Setelah kita menentukan temanya, barulah kita membuat sketsa. Sketsa kita buat menggunakan pensil ya. Setelah kita membuat sketsa, baru kita memberikan tinta supaya sketsa tersebut lebih jelas. Nah, setelah itu barulah kita memberikan warna atau coloring. Kita berikan supaya lebih menarik dan lebih hidup lagi. Kemudian juga yang terakhir, kita dapat membuat teks atau balon kata sehingga lebih mudah dipahami dengan adanya teks-teks tersebut. Nah, itu dia adalah beberapa langkah dalam membuat komik ya, anak-anak. Baiklah anak-anak, setelah ini ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya itu apa? Tugasnya kalian sebutkan pengertian dari komik dan kemudian kalian tuliskan nih ciri-ciri dari komik yang sudah ibu jelaskan tadi. Kalian buat di buku latihannya ya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan dapat dipahami dan dimengerti. Oke? Demikianlah ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.